Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya pada Selasa petang. Sejumlah pohon bertumbangan dan akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Selasa sore. Sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan, bahkan sebuah bangunan SMA ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Bangunan SMA milik pondok pesantren di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk. Bangunan satu lantai ini akhirnya nyaris rata dengan tanah. Akibat bencana tanah gerak ini, 104 rumah warga juga rusak. Dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah miring. Akses jalan desa dan jalan kabupaten juga rusak. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, warga akhirnya dievakuasi ke pengungsian. Warga mengaku khawatir sebelum tanah gerak kawasan perbukitan ini diterjang banjir bandang usai diguyur hujan deras dalam waktu cukup lama yang mengakibatkan sungai meluap. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Polisi melakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian, saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polda Jabar menyelidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026 lalu. Peristiwa dipicu karena alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang tersebut menimbun lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan tersebut. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan
fungsi lahan tadi itu ya. Masih kita dalami sementara. Polisi sendiri sudah ada? Belum, tidak ada. Menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kabupaten Aceh Tengah akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan Menara Sutet yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan. Ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam Menara Sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower Sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter. Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan Simpang Balik Kecamatan Wih Besam, Kabupaten Bener Meriah kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta. Kedatangan Panji bertujuan untuk bersilaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta pada Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang dia monitor keberatan. Cukup ya. Nadanya juga menuduhkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu
anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja kalau saya lebih mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjani saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Sementara itu pemirsa, di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Rais Dwi Jaya ataupun Rice Dwi Jaya, salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Ia mengungkap jika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya dipanggil di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu, Mas Ecot gitu. Oh Jack, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli untuk melengkapi berkas perkara tersangka Roy CS yang dikembalikan kejaksaan. Polisi miliki waktu 14 hari sebelum akhirnya kembali diserahkan ke kejaksaan. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik, tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya, kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik miliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, sejumlah umat Islam sependapat dan setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang, di antaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut seluruh peserta yang hadir telah menyetujui dan mendukung bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Hal ini didasari atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah
untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi Berat. Masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menyelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua. Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat saat bepergian ke luar negeri. Faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personil yang melekat pada presiden seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi ada yang nanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Glenny Khairupan mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan industri penerbangan nasional termasuk kondisi maskapai Garuda Indonesia serta kemajuan teknologi penerbangan global. Glenny menyebut pertemuan itu juga dihadiri perwakilan perusahaan asing. Dalam kesempatan itu dilakukan diskusi terkait perkembangan teknologi di sektor penerbangan. Namun Glenny menegaskan pembahasan tersebut belum mengarah pada rencana pembelian pesawat atau kerjasama komersial tertentu. Menurutnya pertemuan masih sebatas koordinasi dan penjajakan teknologi. Adapun arahan utama Presiden agar Indonesia tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi penerbangan dunia. Ikut juga biasa dengan Pak Sigit, bicara ngobrol-ngobrol tentang penerbangan lah, penerbangan di Indonesia, tentang Garuda, tentang pesawat-pesawat yang
super maju sekarang gitu. Ya, teknologi yang maju, bagaimana kita harus ikut juga terlibat di dalam perkembangan teknologi. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden. Tadi ketemunya bareng sama private company yang dari luar negeri itu, Pak? Ya, jadi kita discuss. Ada rencana beli ini? Rencana beli belum, kita baru koordinasi masalah teknologi. Arahan Bapak Presiden apa? Ya, itu harus ikuti perkembangan.